Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa yang akan dia lakukan pada diriku, ya. Sekali lagi, apa yang akan dia lakukan kepada diriku, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading yang general. Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, so anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi kalian semua, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang tidak baik, negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Seperti biasa ya, namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menontonnya juga boleh. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga bisa. Oke, sedangkan genderless itu adalah unisex ya, tidak ada gendernya ya, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, kita mulai. Untuk kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian kalau ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, atau kita hitung lah ya, kaum fakir miskin gitulah ya. Oke, jangan segan-segan menghubungi nomor WhatsApp saya melalui via chattingan WhatsApp ya, yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, karma kalian di masa lalu lebih cepat terbayarkan, dan doa kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke, kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung, masih bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya ya. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke, saya masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Siapkan satu pertanyaan kalian. Nanti di penghujung readingan saya ini akan saya jawab pertanyaan kalian dengan pendulum ya atau tidak ya. Oke, di sini ada kartu channeling ya. Channeling itu tahu kan artinya kan guys? Dimana channeling itu ya, dia ingin terhubung dengan diri kalian. Ada kemungkinan orang ini ingin ya mengabari diri kalian. Tujuannya untuk apa ya? Dan channeling ini juga sebagai ungkapan rasa juga kan. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan loh ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Entah ungkapan apa yang ingin dia sampaikan ya. Yang pastinya pertama-tama dari kata channeling ini ya, dia mesti mendapatkan akun sosial media kalian terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian sebelumnya sudah saling blokiran ya, mungkin dia akan mencari cara gimana caranya supaya bisa menghubungi kalian lagi ya. Karena ada unek-unek yang ingin dia sampaikan berupa rasa di dalam hati dia tersebut. Oke. Dan kita lihat penjelasan dari kartu Tarot. Heaven Guide and Universe, please explain to us for viewers to answer card number 1.
Apa yang akan dia lakukan padaku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu channeling. Thank you. Oke. Two of Wands. Ya. King of Wands. Oke. Kalau Two of Wands dan King of Wands, kalau dua kartu ini disejajarkan ya, ini ada arti dan makna yang khusus ya, guys ya. Oke. Six of Wands. OMG ya. The Star. Wow. Seven of Swords. Iya. Sebagaimana zodiak yang terbaca di sini, saya melihat adanya zodiak Aries, zodiak Leo lagi, ada zodiak Aquarius dan Aquarius lagi. Oh, Leo dan Aquarius ini kenceng banget ya. Boleh saya katakan kalau ini kalian berdealing dengan seorang yang jaim ya. Jaim banget ya kronologisnya ya. Kalian berdealing dengan orang yang jaim banget, orang yang sangat tidak pandai di dalam membuat keputusan. Orangnya ini penuh dengan topeng saya lihat ya. Dan ada kemungkinan, mau dibilang ini mantan sih, saya lihat ini bukan mantan juga ya. Oke guys, semoga kalian mengerti ya. Tapi kayaknya ini Six of Wands dari dalam proses kayak PDKT gitu, kalian udah sempat dekat satu sama lain, tapi masih belum jadian saya lihat ya. Kemudian orang ini tiba-tiba meninggalkan kalian. Oke. Tiba-tiba meninggalkan kalian. Kalian ingin tahu kenapa ya guys ya. Satu sisi ya, orangnya ini jaim. Oke, tidak berani berterus terang, tidak berani terbuka. Padahal dalam hati kecil dia sangat menginginkan kalian banget saya lihat ya. Dia sangat naksir, sangat ngegebetin kalian, bahkan you are the star in the sky ya. Dia sangat mengharapkan diri kalian ya. Tapi tidak berani dia ungkapkan. Kalau saya sih katakan secara kasarnya ya, atau secara pengecutnya, orang ini agak sedikit coward ya. Coward, pengecut ya. Punya rasa cinta tapi tidak berani di dalam mengungkapkan. Udah itu ya, pas di mana saat kalian kenal dengan orang yang satu ini ya, entah kalian tahu atau kalian tidak tahu, dia sedang dekat dengan orang lain juga, bukan kepada diri kalian aja ya kan, tapi perasaannya itu lebih berat kepada diri kalian guys. Oke, meskipun dia dekat dengan dua orang, perasaannya itu jauh lebih dekat, jauh lebih tertarik kepada diri kalian. Oke, sehingga mungkin karena dua alasan yang satu ini kan, dia masih ada kesangkut orang lain, udah itu orangnya jaim-jaim lagi ya. Tiba-tiba orang ini pergi meninggalkan diri kalian ya, dengan segala macam kayak ya tricky dia tersebut ya. Tricky dia itu kan karena dia ingin tahu apakah kalian mengejar dia atau enggak. Tahu-taunya ya, awal mulanya kalian sempat kebingungan juga ya, Six of Wands ya, sempat bertanya-tanya kepada orang kan, ada yang tahu nggak kemana orang itu pergi kan. Tapi tak ada seorang pun yang bisa memberitahukan kalian. Dan ujung-ujungnya kalian ini the star, healing, berusaha untuk ikhlas. Dan saat kalian udah berusaha untuk ikhlas, gantian orang ini yang ingin mencari diri kalian guys. Jadi inilah yang akan dia lakukan ya kepada diri kalian. Dia akan mencari diri kalian guys. Oke, dan Two of Wands ini ibaratnya simbol ilmu pengetahuan juga, di mana ada keputusan dari dilema yang akan dia tentukan ya. Saya merasakan ya, dia telah memutuskan untuk memilih diri kalian ya. Ini yang terbaca oleh saya ya, karena sampingnya ada kartu King of Wands ya. King of Wands kan seorang raja yang ingin berkomitmen yang serius ya. Oke. Dia ingin berkomitmen yang serius dengan diri kalian, cuman saja sekarang gantian dia yang kebingungan kemana lagi mesti mencari diri kalian. Kemarin dia yang menghilang dari peredaran, tapi hari ini ya gantian kalian yang menghilang dari peredaran guys. Dia yang ibaratnya kayak sibuk ya, Six of Wands ya.
mencari-cari diri kalian kan. Karena apa? Channeling. Ada sesuatu rasa yang ingin dia ungkapkan kepada diri kalian. Sesuatu yang telah dia pendam-pendam, dan makin lama dia pendam, Two of Wands, makin membuat dia itu kebingungan, serba salah. Ngerti kan? Channeling, pusatnya ya. Oke? Dan Two of Wands ya, dia telah, sekali lagi ya, dia telah membuat sebuah keputusan untuk membuat pilihan. Kalau misalnya kemarin itu, dia kelilit 2 orang. Dan Two of Wands, tambah kartu King of Wands, dia ingin berkomitmen yang serius dengan diri kalian. Itulah sebabnya yang ingin dia lakukan. Ibaratnya kayak, gimana ya, dia ingin mengetahui kalian ya, ingin mengenal kalian, sisi pribadi kalian dengan lebih mendalam. Dengan cara Six of Wands, ada kemungkinan orang ini akan datang, akan memperjuangkan kalian, mencari kalian kemana-mana, saya lihat ya. Oke? Dan setelah dia menemukan diri kalian, ada kemungkinan dia ingin caper kayak ya berupa caper-caper di hadapan kalian. Tapi sisi buruknya ini ya, yang ingin saya katakan ya, orang ini masih jaim kepada diri kalian, guys. Takutnya meskipun dia ketemu dengan diri kalian, tidak bisa dipungkiri the star, dia begitu mengharapkan diri kalian kan. Tapi kalau untuk menyuruh dia untuk kayak belak-belakan mengungkapkan isi rasa hati dia sih, kayaknya dia masih belum gitu berani ya, guys ya. Ini mesti ada pemicu, mesti ada trigger, saya lihat. Oke. Dan sekarang dia sedang dalam posisi kayak mengatur sebuah rencana apa ya. Gimana bagusnya, apa yang mesti saya lakukan supaya bisa memancing perhatian si doi, yakni memancing perhatian dari diri kalian ya. Gimana caranya ya, supaya dia bisa menggapai diri kalian juga, the star ya. Seseorang yang mungkin saja telah lama menjadi impian bagi diri dia tersebut. Dia sedang mengatur ya, kayak sebuah trik, kayak strategi gitu, gimana caranya mendapatkan kalian ya. Perhatian kayak cinta, kasih sayang, komitmen yang serius kayak dari diri kalian. Tapi saya katakan ini bukan mantan, guys ya. Sekali lagi ya, bagi kalian yang bertanya soal mantan, mungkin kelompok 1 ini bukanlah sesinya ya. Pilih kelompok yang lain ya, guys ya. Oke. Tapi ini sih bagus ya. Tinggal dianya sendiri kan, tinggal apa yang kalian lakukan untuk membooster ya, untuk membooster keberanian dia supaya dia berani terus terang di hadapan kalian ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who be into card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu channeling? Thank you. Energy healing word ya. Thank you for sending healing energy to me and through me for my own blessing and for all those around me. Thank you for connecting me to loving and high integrity healers and teacher of energy healing modalities ya. Tugas kalian sekarang ya, kalian mesti healing lah ya. Oke, kenapa kalian mesti healing ya? Orang ini semakin kalian kejar, dia akan semakin menjauh, guys. Jadi ya, gimana caranya supaya kalian bisa lepas tangan, supaya kalian udahlah ikhlasin aja orang yang satu ini kan. Ya dengan cara healing kalian ini kan. Dengan cara mengikhlaskan orang yang satu ini, semakin kalian ikhlaskan, dia akan semakin ketarik buat datang kepada diri kalian. Itulah ya. Kadang-kadang ya, kita semakin mengejar seseorang kan, orang itu malahan kian menjauh, makin jual mahal kepada diri kita, guys. Tapi saat kita udah angkat tangan kan, udah angkat tangan plus angkat kaki lagi kan. Oke. Ya, malahan situasi yang terjadi akan kayak kebalik ya, orang ini yang akan datang kejar-kejar kita terus. Jadi caranya supaya orang ini datang untuk ngejar diri kalian, kalian mesti melepaskan dia, guys. Oke? Karena ibaratnya kalau kalian memberikan respon kayak kan, atau menunjukkan kalau kalian begitu mengharapkan orang yang satu ini, dia semakin jual mahal. Seven of Swords ya, dia akan semakin menghindari diri kalian. Percuma, guys. Caranya cuman ya energy healing aja lah ya.
kalian disuruh buat healing, ikhlasin orang yang satu ini kan. Nanti ya, ujung-ujungnya dia yang akan datang sendiri kepada diri kalian. Tanpa kalian minta-minta kan. Tanpa kalian harapkan lagi ya. Dia yang akan berbalik mengharapkan diri kalian. Dia yang akan mengejar-ngejar kalian terus kan. Jadi itulah sebabnya ya. Cobalah ya. Kalian dihimbau untuk ya. Jangan terlalu gelisah ya. Jangan terlalu galau terhadap orang yang satu ini kan. Perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mintalah gimana caranya supaya hati kalian itu bisa tenang, bisa adem lagi kembali. Jangan mengingat-ingat dia terus kan. Udah itu gimana juga caranya ya, kalian bisa menyembuhkan hati kalian dari rasa cinta kalian tersebut ya guys ya. Karena kemungkinan beberapa orang, tidak semuanya ya guys ya, tidak semuanya ya, yang dewasa dikit ya, general reading ini energi banyak orang. Jadi belum tentu yang saya bacakan itu energi kalian satu orang aja. Ini ada beberapa orang yang mungkin bucin loh ya kepada orang yang satu ini guys. Oke. Bagi yang merasa tidak bucin, berarti yang saya bacakan ini bukan untuk kalian lagi guys. Udah nggak nyambung lagi. Nanti kalau misalnya kalian komen ya, siapa sih yang bucin sama orang yang satu ini? Enggak deh. Berarti yang saya bacakan bukan kalian lagi. Kok kalian yang perasaan sendiri, GR ya. Nah, kayak gitu kan. Oke. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan ya, guys ya. Jangan terlalu bucin ya. Mungkin karena sifat bucin kita ya yang membuat alam semesta kan enggan menyatukan kita dengan orang yang satu ini, guys. Karena itu bisa berdampak negatif ujung-ujungnya kan. Berdampak posesif kayak kan. Berdampak yang ibaratnya kayak gimana ya, selain posesif, obsesi ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang menyangkut tema yang satu ini ya. Kita akan melihat jawaban dari pendulum, jangan melenceng ya guys ya, supaya jawaban kalian ini nyambung ya. Jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Kiri kanan tidak, berputar searah jarum jam jawabannya mungkin. Dan berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak mau menjawab dan tugas kalian untuk cari tahu sendiri ya guys ya. Oke. Dear pendulum, please give us your answer of your Sapiensis card number 1. Ya guys. Udah deh ya, kalian nampak sendiri ya guys. Dari tadi pendulum bergeraknya udah positif maju mundur ya. Berarti apapun yang menjadi pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, berhubung karena ini adalah reading yang general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya guys. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Di sini ada Divine Masculine ya. Oke. Kasar ya ini orang ya. Oke. Sorry to say ya. Energi maskulin itu adalah energi yang kasar. Udah itu energi maskulin adalah energi yang penuh dengan ego dan gengsi. Namun perlu diingat ya, bagi kalian yang menonton video saya ini, kalau kalian itu seorang pria, belum tentu yang saya katakan ini adalah diri kalian guys. Karena energi maskulin itu bisa jadi ada di dalam tubuh, raga, ataupun badan seorang wanita. Nah, ngerti kan?
Belum tentu maskulin itu ada di dalam badan seorang pria aja ya guys ya. Oke. Saya bisa merasakan dari satu kartu yang satu ini ya, orang ini kekeh ya di dalam keputusannya ya. Oke. Dia bersikap kayak ngotot, kayak keras kepala kan. Dia akan mempertahankan ego dan gengsi dia, saya lihat ya, yang akan dia lakukan ya. Oke. Saya tidak bisa menghimbaukan apa-apa kepada diri kalian sebelum membuka kartu terlebih dahulu ya. Dimana ya, mungkin saja dari divine maskulin ini ada sesuatu yang akan dia tunjukkan kepada diri kalian berupa ya kehebatan dia kayak kan, kehebatan dia kayak dia itu bisa kayak begini, bisa kayak begitu, bisa kayak begono kayak kan. Oke, tapi ya apapun yang dia tunjukkan itu ibaratnya berupa gengsi dia ya, gengsi dia sendiri ya, ego dan gengsi dia sendiri yang kebaca oleh saya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers the answers card number 2. Apa yang akan dia lakukan padaku? Apa yang akan dirinya lakukan pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Divine Masculine. Oke. Okidoki. The Sun. Wow. Three of Swords. Munafik toh ini orang ya. Dua kartu ini disandingkan ya. Dalamnya itu hancur berantakan, tapi di luarnya itu kan karena ada divine maskulin ya, energi pusatnya, senternya ya. Hatinya itu hancur loh ya, hancur banget ya, saya lihat ya. Oke, King of Cups, hatinya itu sebenarnya masih cinta kepada diri kalian, tapi di depan kalian dia menunjukkan kayak the sun ya. Tanpa diri kamu gue juga bahagia kok. Nah, kayak gitu kan. Munafik kalau saya bilang. Five of Wands ya. Konflik batin ya yang ada di dalam dirinya tersebut ya. Ten of Cups ya, sebenarnya dia sangat menginginkan diri kalian ya, orang yang satu ini ya, dia sangat ya menginginkan keberadaan kalian. Tapi ya, kesangkut divine maskulin, egonya, gengsinya tersebut ya, ini bisa saya katakan ya, kalian beberapa orang berdealing dengan orang troublemaker. Oke, I'm sorry to say ya, seorang troublemaker ya guys ya, pencipta drama atau pencipta masalah kan. Setiap kali ya, masalah yang dia ciptakan ya, kalian yang selalu dituduh oleh diri dia, kalian yang selalu dipersalahkan oleh diri dia, dia yang berbuat ulah, dia yang main gila di luaran sana kan. Oke. Dia yang bermain lawan jenis di luar sana ya kan, tapi dia tidak mau mengakui kesalahan dia karena divine maskulin ya, energi maskulin ya, penuh ego, penuh dengan gengsi ya guys. Oke. Orang ini pernah mengkhianati kalian ya, pernah membuat kalian terluka dengan amat sangat ya, karena menghadirkan orang lain, karena sikap kekanak-kanakan dia, karena sikap egoistik dari diri dia juga kan, gengsi dia juga kan. Beberapa orang dari diri kalian mungkin saja berdealing dengan seseorang yang sudah menikah sebelumnya ya, tapi dia tidak memberitahukan kepada diri kalian karena ada kartu The Sun dan Three of Swords ya, di mana kalian barusan tahu kalau dia itu udah punya pasangan, dia itu udah menikah ya. Setelah kalian itu udah putus, dan putusnya itu dengan cara dia menyakiti diri kalian, main gila dengan orang lain ya. Udah putus barusan kalian tahu, ini orang kah udah nikah, kayak gitu kan. Wah, beberapa orang dari diri kalian sampai dibuat kayak galau ya, saya lihat ya. Galau-galau, super duper banget ya, oleh orang yang satu ini ya. Oke. Saya lihat sih ini orang masih belum berubah ya guys ya. Tapi ya, sesuatu kabar bagus yang akan kalian terima, saya lihat ya. Perpisahan kalian tersebut ya, pengkhianatan yang dia lakukan kepada diri kalian, ujung-ujungnya membuat dia berbalik kayak jadi bumerang ya guys ya. Berbalik membuat dia itu sadar,
sebenarnya dia itu sangat cinta kepada diri kalian. Ten of Cups, dia begitu mengharapkan diri kalian. Tanpa diri kalian, dia itu sebenarnya konflik batin ya. Saya melihat ada kemungkinan orang ini masih belum mengikhlaskan diri kalian loh sampai saat ini ya. Apalagi kalau beberapa orang dari diri kalian sampai menggandeng orang lain jalan di hadapan dia kayak, atau menggandeng orang lain ya, sambil foto kayak selfie kayak posting di sosial media ya. Meradang dianya itu ya. Meradang, mencak-mencak dianya itu ya. Dia masih menginginkan kalian, tapi ya karena kesangkut gengsi dia itu kan. Makanya ya, kalaupun orang ini datang kepada diri kalian ya, yang akan dia tunjukkan kepada diri kalian, ini adalah apa yang akan dia lakukan ya guys ya. Yang akan dia lakukan itu, dia akan menunjukkan kalau selama ini dia itu happy-happy tanpa diri kalian. Ya kan? Happy, I am happy without you. Nah kayak gitu kan. Hidup saya tenang-tenang aja. Ya kalau keadaannya udah kayak gini ya, jangankan kartu saran dibuka ya, kepada saya aja ditanya kan guys kan. Saya pun langsung mengatakan, nggak usah lah ya, kalian terima orang yang satu ini. Nehi, bahasa Indianya ya, nehi. Nah kayak gitu kan. Tidak ya. Kayak gitu kan. Munafik saya lihat orang yang satu ini. Dalam hatinya itu udah hancur lebur saya lihat. Beberapa orang dari diri kalian, mungkin posisi kalian ini Ten of Cups ya, sudah menjalin hubungan dengan seseorang. Sebenarnya saat melihat kalian kayak gitu, hatinya itu udah hancur berantakan guys. Udah hancur berantakan, udah konflik batin saya lihat ya. Dia itu udah King of Cup, galau ya. Semakin bucin dia kepada diri kalian. Tapi the Sun yang ada di sini, dia yang akan dia tunjukkan seolah-olah dianya itu nggak ada apa-apanya kan. Apapun yang kalian lakukan, nggak mempan, dia itu ketawa-ketawa, tapi di belakang ya, air matanya itu kan udah berlinang kan, bukan berlinang lagi, udah bercucuran ya, kayak air keran gitu kan. Air mata dia kan. Jadi untuk orang yang satu ini perlu saya himbaukan ya kepada kalian guys. Apapun postingan dia melalui sosial media, jangan kalian telaah atau jangan kalian baperan terlebih dahulu secara mentah-mentah ya guys ya. Setiap postingan dia bisa saya pastikan itu adalah palsu ya. Dia menunjukkan sebuah topeng yang bahagia di depan orang ya. Tapi di dalamnya itu, dia itu udah hancur berantakan guys. Oke? Jangan percaya ya kalau misalnya dia posting dia sedang duduk makan bersama pacar dia kayak kan, bersama dengan orang lain, dia sedang ketawa ketiwi bersama dengan orang, langsung kalian berspekulasi kan, dia kan bahagia di sana tanpa diri saya kan. Buktinya dia bisa kayak begini, bisa kayak gitu. Berarti kalian udah ketipu sama orang yang satu ini. Udah tahu orang ini munafik banget ya. Di dalam hatinya itu udah hancur lebur, enggak bahagia sama sekali guys. Enggak senang. 3 of Swords, 5 of Wands ya. Di dalam hatinya itu udah berkecamuk banget. Janganlah ya kalian terpengaruh oleh senyuman dan ketawa dari orang yang satu ini. Karena dibalik senyuman dan ketawanya itu kan, dia itu sedang menyembunyikan tangisan dia guys. Oke. Sekarang yang ingin dia lakukan adalah defend maskulin. Karena energinya seorang maskulin ya guys ya. Energi yang penuh ego dan gengsi kan. Nggak mungkin kan dia bercucuran air mata di hadapan kalian, malu dong. Gengsi mau taruh di mana? Mukanya itu, kulit wajahnya itu mau dikelupas kayak disambung di lutut dia kayak. Nah itu kan nggak mungkin kan guys kan. Oke. Pasti yang ada di hadapan kalian yang dia lakukan adalah ketawa-ketawa guys. Seolah-olah nggak ada apa-apa kan. Bahkan memamerkan pasangan baru dia, tapi kenyataannya di belakang dia itu nggak bahagia. Dia sangat bucin dan mengharapkan diri kalian. Dan itulah yang akan dia lakukan. Gimana caranya menutupi luka yang ada di dalam diri dia di hadapan kalian, supaya jangan sampai malu. Nah kayak gitu ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Piensus card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Divine Masculine? Thank you. Di sini ada kartu spend more time outdoors ya. Habiskan lebih banyak waktu di luar rumah ya. Thank you for motivating me to spend more time outdoors and for helping me relax and enjoy connecting with nature ya.
Kalian disuruh menghabiskan waktu di luaran sana lah ya. Beberapa orang dari diri kalian ya, mungkin selama ini ya, karena perlakuan orang yang satu ini kan membuat kalian ngedrop, jatuh, trauma, atau menghilangkan rasa confident dari diri kalian ya. Waktunya untuk memulihkan kembali ya rasa percaya diri kalian yang pernah hilang akibat orang yang satu ini, guys. Dan spend more time outdoors ya, banyak-banyaklah keluar rumah ya. Kenapa kayak gitu ya? Kegunaannya ya, satu, karena bisa membantu kalian untuk relax ya, membantu proses pemulihan kalian dan mengembalikan ya rasa percaya diri kalian karena akibat ulah dari orang yang satu ini kemarin. Yang kedua, ini paling penting ya, spend more time outdoors ya. Dengan cara menghabiskan waktu di luaran rumah ya, kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai orang yang satu ini, guys. Informasi itu bisa jadi kelihatan oleh diri kalian secara langsung, atau bisa jadi informasi yang berupa kabar berita. Kalian bertemu dengan orang yang kenal dengan orang yang satu ini ya. Kemudian orang yang mengenal si doi tersebut ya, tiba-tiba menceritakan sesuatu tentang diri dia kepada diri kalian. Tapi kalau kalian mendekam di dalam rumah terus ya, informasi apa yang bisa kalian dapatkan, guys? Nggak ada. Healing apa yang bisa kalian dapatkan? Pemulihan apa yang bisa kalian dapatkan? No, sama sekali ya. Oke. Dengan cara ya keluar rumah gitu kan, bisa menyejukkan ya, meremajakan kembali pikiran kalian tersebut ya. Oke. Jadi cobalah ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ya, saya sebut beberapa orang karena tidak semua orang yang mendengarkan readingan saya ini mendekam di dalam rumah aja. Tidak semua orang, ini bacaan umum, bacaan untuk orang banyak ya, guys ya. Kalau udah tidak sesuai, berarti ini bukan untuk kalian lagi, guys. Bacaan saya bukan untuk kalian lagi. Jadi tidak usah kalian bawa baperan terus. Siapa bilang saya nggak suka keluar rumah? Saya sering pergi-pergi kok bersama dengan teman. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian lagi. Inisiatif dong, kayak gitu ya. Oke, nggak usah dibawa baperan lagi ya. Oke. Ini hanya untuk orang yang kayak ya homesick gitu lah ya. Suka mendekam di dalam rumah, suka mendekam di dalam rumah, di dalam kamar terus kan. Ya, cobalah. Kalian disuruh untuk keluar jalan-jalan karena kalian bisa mendapatkan sesuatu ide yang baru, kayak ya penyejukan di dalam pikiran kalian. Udah itu, kalian juga bisa mendapatkan ya berita-berita tentang orang yang satu ini, guys. Siapapun orang ini, udah pasti ini mantan kalian, guys. Ngerti kan? Oke. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, dan kita akan melihat jawaban dari pendulum kepada diri kalian ya. Oke, pendulum bergerak maju mundur, jawaban iya. Kiri kanan, jawaban tidak. Berputar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya tidak. Oke, siap? Dear pendulum, please answer the question of viewers copy answers card number 2. Jawablah pertanyaan dari viewers yang memiliki kartu kelompok kedua. Sebentar ya, ini masih belum masih belum stabil. Sebentar, mungkin tangan saya yang ya.
Nah, lihat sendiri ya, pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Oke. Thank you, pendulum. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga dan kita melihat meditation. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, jangan sampai melenceng ya guys ya. Karena di penghujung ya bacaan saya ini akan saya jawab pertanyaan kalian ya atau tidak melalui pendulum. Di sini ada kartu meditation ya. Meditation ini kayak bercerita tentang seputar manifestasi ya dan pengoreksi dirian juga ya. Oke. Pencarian ketenangan. Berarti ya bisa saya simpulkan apa yang akan orang ini lakukan kepada diri kalian ya. Orang ini ingin memanifestasikan sebuah kedamaian dengan diri kalian. Ibaratnya kayak ingin minta damai kayak kan, dan sekarang ini posisi dia sedang kayak melakukan kontemplasi gitu ya, kayak sedang melakukan koreksi diri kan, melihat ke dalam dirinya sendiri kan, banyak berdoa, banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Oke. Itu yang sedang dia lakukan saat ini ya. Supaya untuk apa ya? Supaya dia bisa kayak meresapi ya apa yang pernah dia lakukan sebelumnya kepada diri kita, guys. Ngerti kan? Orang ini sedang dalam proses kayak pengoreksian diri ya, ibaratnya ya ngaca ya kepada dirinya sendiri ya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, untuk mencari tahu juga kan kesalahan apa yang pernah dia perbuat kan. Sedang dalam masa introspeksi lah kalau saya bilang ya. Udah itu ada sesuatu yang sedang ingin dia manifestasikan melalui doa dan ibadah dia. Karena di atas ini ada kartu hati ya. Oke, bisa jadi dia ingin manifestasikan cinta ini ya dengan diri kalian ya, dengan cara minta damai. Oke, karena meditation itu nggak mungkin ribet dong. Kalau ribet itu bukan meditasi lagi kan. Oke, menciptakan kedamaian ya. Kayak gitu, Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number 3. Apa yang akan dia lakukan pada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu meditation. Thank you. Kok lihat ke bawah pula? Nine of Wands, ya dia sedang mengunci diri ya. Dia sedang melakukan pemblokiran diri, membentengi diri ya. Six of Wands ya. Ini tujuan dan harapan dia ya. Mungkin saja dengan kayak begitu dia bisa merebut perhatian dari orang-orang supaya prihatin kepada diri dia, guys ya. Four of Pentacles ya. Oke, ini orang sedang menutup diri, saya bilang ya. Dia ingin menutup diri ya. Four of Wands di sini ya. Kemudian ada kartu The Devil ya. Entah kenapa ya, karena ada kartu Nine of Wands dan The Devil ya. Kenapa orang yang satu ini ya sedang dihantui rasa ketakutan. Nah, ini ya perasaan insecure dan perasaan takut saya lihat ya. Dia sedang ingin mencari bantuan yang kelihatan oleh saya. Hanya saja, gimana ya bilangnya ya, dia nggak berani ceritakan kepada orang-orang ya. Ini ada kaitannya dengan ya masalah cinta juga ya, Four of Wands ya. Ada masalah relationship juga, entah itu kepada diri kalian kayak atau kepada orang lain kayak saya lihat ya. Tapi saya mengatakan ya, ini orang yang cukup posesif ya. Ini datangnya dari mantan kalian juga saya lihat ya.
Datangnya dari mantan kalian karena Four of Wands, kalian pernah menjalin hubungan dengan orang yang satu ini, tapi orangnya ini mungkin memperlakukan kalian itu agak kelewatan batas ya. Agak kayak orang yang posesif, kayak dominan, kayak kasar lagi saya lihat kan. Orangnya agak sedikit galak lagi kan, agak sedikit pemarah kan. Oke. Ibaratnya selama bersama dengan orang yang satu ini ya, dia mendekap kalian itu terlalu erat ya. Tapi dekapannya itu bukan dekapan yang baik. Kenapa dia mendekap diri kalian, guys? Karena Four of Pentacles kayak menjawab, ada sesuatu dari diri kalian yang ingin dia kuasai, yakni materi kalian. Sebelumnya ya, orang ini cukup materi juga ya, saya bilang ya, cukup ya, tapi nggak materi-materi amat ya. Ada sesuatu yang ingin dia kuasai berupa materi ya, dia takut kalian jatuh ke tangan orang lain ya, nanti materi kalian malah kalian berikan kepada si orang tersebut ya. Makanya orang ini kan saat menjalin hubungan ya, kalian dirangkulnya dengan begitu erat kan. Oke, sampai kalian sesak, tidak bisa bernafas gitu kan. Di balik topeng relationship gitu kan, sebenarnya dia menyembunyikan nafsu ya, keinginan yang sangat tidak baik kepada diri kalian, yang ingin dia kuasai secara raga, fisik, hati kalian, bahkan secara materi dari diri kalian mau dia kuasai. Karena Six of Wands saya lihat ya, orang ini penuh dengan gaya hidup juga ya. Oke. Orang yang penuh dengan gaya hidup, suka pakai barang-barang branded kan, mungkin dengan cara mendekap erat kalian ya, mempertahankan kalian ya, dia bisa menguasai apapun yang menjadi milik kalian ini. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya. Oke. Kalau ditanya soal perasaan cinta, adakah rasa cinta? Sebenarnya sih ada, tapi rasa cinta itu ya berbaur dengan materialistis juga saya lihat. Oke. Yang membuat orang ini, mungkin beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, kalian juga orang yang cukup berada ya, saya lihat ya. Oke. Sehingga memancing orang yang toksik kayak gini kan. Hubungan kalian ini berubah jadi toksik seiring ya, dia selalu mengunci diri kalian, menahan diri kalian. Ibaratnya kalian selalu dikerengkeng ya, di penjara oleh orang yang satu ini, tidak boleh ke sana, tidak boleh kemari, karena dia takut kalian menjadi milik orang lain. Kalian habisin duit buat orang lain ya, maunya dia ya, dia memiliki hati, jiwa, raga, tubuh kalian, sekaligus memiliki harta bendanya kalian ini, semuanya jadi milik dia, kayak gitu ya. Wah, wajar ya kalau misalnya ya beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini ya, kalian nggak tahan ya, akhirnya kalian mencari orang baru. Dan mungkin beberapa orang hari ini ya sudah bertemu dengan orang baru yang jauh lebih baik daripada orang yang satu ini, guys. Ini mantan loh ya. Oke. Dan energi yang kebaca, apa yang akan dia lakukan ya? Meditation ya. Dia sedang mengurung diri ya. Tapi mengurung dirinya itu bukan niatan yang bagus saya lihat ya. Meditation ya. Di dalam pengurungan diri dia ya, dia itu kayak meditasi kayak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kayak kenapa kayak gitu? Dia ingin mencuri perhatian kalian karena ada Six of Wands dan Four of Pentacles ya. Dengan cara dia memblokir atau membentengi diri ya, mungkin kalian akan terfokus kepada dia atau kecarian dia terus kan. Kemana orang yang satu ini kan? Kok udah lama nggak nampak dia. Tapi saya lihat ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya, kayaknya kalian juga nggak pengen tahu lagi ya. Dia di mana, kayak bersama dengan siapa, kayak keadaannya kayak gimana, kayak kalian juga nggak pengen tahu lagi saya lihat. Oke. Jadi intinya ya, yang dia lakukan ini sebuah manifestasi lah ya, meditation ya. Pura-pura bersembunyi kan, membentengi dirinya sendiri. Tapi tujuan dari bersembunyinya itu ya, supaya dia ingin menarik orang-orang, kecarian dia terus, kemana dianya selama ini kan. Dia ingin menarik perhatian kalian lagi, supaya kalian kecarian dia. Loh, kenapa selama ini dia udah lama nggak eksis kan? Udah lama nggak menunjukkan diri dia kan, kemana aja dianya itu kan. Itu adalah cara-cara dia, manifestasi dia ya, dengan pura-pura kan menutup dirinya sendiri ya. Oke.
supaya bisa memancing perhatian dari orang-orang, supaya memancing rasa penasaran kalian, guys. Bertanya kemana dia pergi, kayak kan, kecarian dia terus, kayak supaya membuat kalian the devil takut. Apa ada terjadi sesuatu ya yang tidak kepada diri dia ya? Oke, apakah ada terjadi sesuatu yang tidak baik kepada diri dia ya? Seandainya ini terjadi kepada diri saya, nggak saya hiraukan mau terjadi apapun kepada orang yang satu ini ya, biarin aja kan. Apalagi udah ketahuan caranya itu menutup diri, hanya ingin caper, hanya ingin membuat orang-orang datang kecarian dia terus, saya lihat kan. Makanya dia pura-pura kayak menutup diri kan, menghilangkan dirinya dari peredaran kan, supaya orang-orang ya kan, rindu, kangen kepada diri dia. Oke. Dan ibaratnya kayak ya jadi kepo lah ya, pengen tahu keadaannya kayak gimana hari ini kan, guys kan. Jadi jangan sampai ketipu ya kalian ya, yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Supi Angels card number 3. What should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu meditation? Thank you. God is in charge ya. God in is charge ya. Tuhan sedang dalam persiapan ya. Oke, dear God, please help me let go of this situation, giving it in faith and trust to your divine wisdom and infinite love in order to resolve and heal everything and everyone involved. Oke, kalian disuruh ya, kalau orang ini kan membentengi diri atau hilang dari peredaran, jangan kalian cari dia ya guys ya. Berarti sama ya, kartu saran ini dengan apa yang saya pikirkan ya guys ya. Sama ya. Oke. Jangan kalian cari orang yang satu ini, dia sedang ingin memancing supaya orang jadi khawatir dan prihatin kalau terjadi sesuatu yang buruk kepada diri dia. Padahal ini ada yang sedang dia manifestasikan, trik dia, strategi dia ya. Meditation, dia sedang ingin kayak ya memancing lah ya, memanifestasikan ya, atau menarik kalian ya, menarik hati kalian, love ya, untuk tiba-tiba prihatin kayak ya, cemas, khawatir kalau terjadi sesuatu kepada diri dia. Jadi ya, saran pesan di sini ibaratnya mengatakan kalau dia menghilang, kalian juga melakukan hal yang sama, ikutan menghilang juga kayak gitu ya. Karena udah dikatakan please help me let go of the situation ya. Pergilah dari situasi ini ya. Ini situasi toxic yang sedang dia upayakan ya. Oke? Ini trik atau strategi ya, yang sedang dia rencanakan, akal-akalan. Jangan sampai masuk jebakan Batman. Kalau dia tiba-tiba menghilang dari peredaran, nggak usah kalian cari tahu lagi ya. Udah itu kalian juga ikut menghilang juga, sama-sama ikut menghilang. Kayak gitu ya. Dia kan sedang ingin saper supaya kalian ini cemas kan, merindukan dia kan, kangen, sudah lama tidak melihat dia keluar, kayak menunjukkan diri dia, kayak dia ingin memancing kalian kayak gitu. Jadi jangan kemasuk ya di dalam pancingan atau jebakan Batman dia ya guys ya. Oke. Kalau dia menghilang, kalian juga ikut menghilang. Malahan jauh lebih bagus kalau dia bisa menghilang selamanya ya guys ya. Kalau bagi saya sih ini bagus ya guys ya. Kalau dia bisa menghilang selamanya, makin bagus, makin cepat saya ini move on. Nah, kayak gitu kan. Kalian disuruh move on aja deh dari orang yang satu ini ya. Kalau dia menghilang, ya udah kalian ikut menghilang juga. Ambil kesempatan kayak gini ya untuk move on, untuk melupakan orang yang satu ini, guys. Dia yang ciptakan sendiri, ujung-ujungnya dia yang akan kena sendiri. Kan? Ujung-ujungnya dia yang akan rindu sendiri kepada diri kalian. Oke, siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, ya kan? Jangan keluar atau melenceng ya dari tema yang ini ya guys ya. Nanti kesannya kayak nggak nyambung guys. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan kalian melalui pendulum ya. Jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawaban iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak. Berputar searah jarum jam jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam jawabannya cari tahu sendiri. Oke.
berarti pendulum tidak mau menjawab ya. Oke, dia pendulum. Please answer the question of viewer Suki and Suska number 2. Sebentar ya guys. Oke, sudah nampak ya. Pendulum bergeraknya maju mundur. Berarti apapun pertanyaan kalian, jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke?
Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.